Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di segmen yang udah teman-teman tunggu. Segmen yang bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah dikirim di DM Instagram, di komentar YouTube, di DM TikTok juga. Apalagi kalau bukan Q&A, kita ngobrol dan bertanya. Ada yang mau tanya? Sini yang mau tanya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sekarang udah di episode 3, berarti episode terakhir kita bersama beliau yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Ihsanuddin Ishaq. Ya Pak, tidak terasa kita sudah 3 episode bersama. Gimana Pak rasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini, terus hadir juga di studio kita di kesempatan ini? Ya, alhamdulillah kita sangat senang. Karena memang teman-teman punya kreativitas dalam menyampaikan ilmu kepada netizen. Ini merupakan insya Allah menjadi jariah bagi kita semua. Amin, gitu ya. Amin. Dan juga bagi netizen ini dengan mengikuti kajian-kajian ilmiah ini dan mau mengeser, ya berarti sama halnya menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Ini merupakan hal yang positif, sehingga jangan sampai kita berhenti di sini, tapi harus seiring berkembangnya zaman ini banyak sekali hal-hal yang media sosial dipenuhi dengan hal-hal yang kurang bagus, kurang positif. Kita harus mampu mewarnai dan menandingi mereka, yaitu konten-konten yang tidak bermanfaat, kita isi dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke, ya, pesannya jangan lupa di-share teman-teman ya. Video ini jangan lupa di-share. Karena jariah juga Pak ya kalau di-share Pak ya? Insya Allah jariah. Insya Allah jariah di-share. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja pertanyaan kita pada kesempatan hari ini. Kita ada dua pertanyaan ya pada episode terakhir ini. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Dieh Ya Rauf. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara kita berbakti terhadap orang tua yang sudah meninggal, sedangkan orang tua saya nonis? Waduh, gimana Pak itu? Berbakti kepada orang tua yang lintas agama. Gimana Pak? Jadi berbakti kepada orang tua yang nonis atau non Islam gitu ya. Sebenarnya Allah memberi gambaran setiap orang itu wajib berbakti kepada orang tuanya walaupun dia non Muslim. Ya. Kita wajib berbakti dan wajib taat selama orang tua kita tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Selama orang tua kita tidak memerintahkan kemaksiatan atau kesyirikan, maka bagi anak yang statusnya muslim tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Namun ketika orang tuanya sudah meninggal, nah ini bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan statusnya adalah non muslim gitu ya. Maka sebenarnya dalam kajian kita, orang tua, siapapun orang tuanya gitu ya, dia itu pasti ingin anaknya itu melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, bahkan walaupun orang tuanya adalah ahli maksiat, sekalipun itu. Orang tua yang peminum, pezina, dia tidak ingin anaknya melakukan itu. Karena ini bagian dari fitrah manusia. Sehingga apa yang kita lakukan, bagaimana kita itu bisa membahagiakan orang tua kita, ya kita harus melakukan hal-hal yang terbaik di dunia ini. Melakukan hal-hal yang positif di dunia ini, sehingga orang tua kita itu bangga melahirkan kita. Mereka bangga melahirkan kita karena kita telah melakukan hal-hal yang baik. Namun bagaimana ketika kita mau mendoakan orang tua kita? Ya, atau orang muslim yang mau mendoakan orang tua yang non muslim. Ini bagaimana? Sebenarnya dalam kajian ini itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi memaparkan bahwa untuk doa maghfirah, doa pengampunan gitu ya, secara totalitas ya, ini memang tidak boleh gitu ya. Tapi kalau untuk takhfiful adab, diringankan siksaan, apa salahnya gitu ya. Oh begitu ya. Jadi kenapa ini diperbolehkan untuk takhfiful adab? Ini karena Allah itu memiliki sifat rahmat yang luas gitu ya. Dan sah-sah saja, takhfiful adab itu sah-sah saja, sebagaimana yang dialami oleh Abu Jahal ya, dan lain sebagainya itu.
Kemudian kalau kita mendoakan secara totalitas diampuni dosa kekufurannya dan lain sebagainya, maka hukumnya ini malah haram karena termasuk doa yang mustahil. Ya. Doa mustahil. Kita berdoa kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak mungkin Allah kabulkan. Gitu ya. Karena nas sorehnya dan lain sebagainya, ini tidak boleh, ini terlarang karena masuk kategori doa mustahil, gitu ya. Poinnya di situ. Poinnya adalah terkait permasalahan cara berbakti kita kepada orang tua non muslim yang sudah meninggal, maka kita harus melakukan hal-hal positif di dunia yang mampu membuat mereka bangga. Ya. Seandainya mereka masih hidup dan tahu kebenaran Islam, dan melihat anak-anaknya yang muslim yang akan selamat dari siksa neraka, dia akan senang, dia akan bahagia. Oh, alhamdulillah, setidaknya dia di akhirat, alhamdulillah aku disiksa anakku ora. Ya. Alhamdulillah anak-anak saya selamat, sedangkan saya disiksa sendiri. Setidaknya itu, gitu ya. Jadi lakukanlah hal yang terbaik yang mampu membanggakan orang-orang tua kalian di dunia ini. Namun terkait mendoakan, maka boleh dengan doa yang takhfiful adab, bukan doa maghfirah alal kufri itu. Ya, takhfiful adab atau meringankan siksa itu tidak masalah. Saya kira seperti itu paparannya. Dan ini memang kita akui, memang ada khilaf para ulama masalah doa maghfirah dan doa takhfiful adab ini, kita akui, gitu ya. Berarti sah-sah saja berdoa dengan catatan memang bukan berdoa untuk diampuni kekufurannya, tapi untuk diringankan siksaannya di akhirat itu. Oke, itu untuk ini cewek ya, kayaknya dia ya Rauf ini tidak apa-apa. Tetap tadi pesan beliau, lakukanlah hal terbaik untuk membanggakan orang tuamu. Itu poinnya Pak ya. Iya. Oke. Ada tambahan lagi mungkin Pak? Tidak ada? Saya kira sudah cukup itu ya. Oke. Untuk Mbak Dieh ya Rauf, terima kasih sudah bertanya. Untuk selanjutnya, next question. Ini pertanyaan terakhir kita di episode ketiga bersama beliau. Episode terakhir juga ya. Dari Aruzlan gitu. Pertanyaannya, Min, orang yang kena pidana mati itu apakah arwahnya gentayangan? Kayak orang bunuh diri. Wah, gimana tuh Pak? Terpidana mati apakah gentayangan ya, seperti arwahnya orang bunuh diri ya? Gimana itu kira-kira penjelasannya? Jadi sebenarnya ini termasuk amrun khafi ya, sehingga dalam kajian kita ya, maka kita hanya bisa menyampaikan informasi dari para ulama, gitu ya. Ya, kita tidak punya kapasitas, kita harus percaya terhadap ulama-ulama yang menjelaskan masalah arwah gentayangan. Maka dari sini saya mengkaji, disampaikan oleh Seto Ademyati dalam I'anul Talibin dan juga disampaikan dalam Fatawi Romli terkait arwah gentayangan. Di situ bahwa ketika ada orang yang mati, sairul mauta, gitu ya, semua orang yang mati, gitu ya, itu nanti turaddu arwahuhum ila ajsamihim fi yaumil jum'ah. Pada hari Jumat itu rohnya akan dikembalikan pada jasadnya. Kemudian mereka akan berjalan sampai ke hidai buyutihim, ya, di depan rumahnya. Oh, sampai depan rumah. Di depan rumahnya. Ini diceritakan dalam Fatawi Romli. Kemudian para arwah-arwah itu akan memanggil keluarganya. Ya ahli, ya aqoribi, gitu ya. Memanggil keluarganya, ya. Kemudian bertanya, hal yadkuruni, ya, hal yadkuruna, ya. Hal tatafakkaruna, apakah kalian masih ingat saya? Apakah kalian masih mendoakan saya? Jadi arwah-arwah itu benar-benar membutuhkan doa kita, ya. Benar-benar membutuhkan doa-doa dari keluarganya, gitu ya. Inilah pentingnya ziarah kubur. Makanya hukum ziarah kubur, ulama madzhabul arba'ah sepakat hukumnya sunnah, gitu ya. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan hukum ziarah kubur adalah wajib. Tuh, Ibnu Hazm. Ziarah kubur loh ya. Karena apa? Karena ziarah kubur itu ya dijelaskan dalam banyak hadis, orang-orang mati, orang-orang yang sudah meninggal itu benar-benar mendengar apa yang kita doakan, mendengar apa permintaan kita kepada Allah terhadap mereka. Sehingga kalau orang yang tidak pernah ziarah kubur sama sekali, ini kasihan keluarganya. Itu kasihan keluarganya. Sehingga
dalam Imam Asy'arwani ketika beliau mengomentari dalam Tuhfah dikomentari oleh Imam Asy'arwani. Dalam Tuhfah dijelaskan bahwa yusannu ziyaratu kubri khilafan liman za'amahu itu ya. Qalu li khilafan liman za'amahu wa huwa Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu minal firqah ad-dhalah al-masyhurah fi zamanina al-an bil wahabiyah khadalahumullah wa qabbahahumullahu ra'yahum. Ini disampaikan oleh Imam Asy'arwani. Imam Asy'arwani itu ulama hebat yang menghasiai Tuhfah Ibnu Hajar Al-Haytami, dan beliau ini adalah murid dari Ibrahim Al-Bajuri ya, dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi beliau sangat alim gitu ya. Maka kita pahami betul bahwa terkait arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal itu benar-benar ada, digambarkan dalam Fatawi Romli dan juga dalam I'anatul Talibin. Artinya sesuai yang ditanyakan oleh para followers bahwa memang benar arwah-arwah itu bahasanya bukan gentayangan, tapi mereka akan mendatangi keluarganya dan meminta supaya keluarganya mau mendoakan dan melakukan kebaikan untuk dirinya yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, saya kira seperti itu, dan untuk lebih detailnya silahkan kalian baca kitab sendiri di Fatawi Romli atau di Hasyiah I'anatul Talibin itu. Mungkin terkait tadi komentar yang Bapak sampaikan tadi di salah satu ulama tadi yang menyebutkan ada Ibnu Taimiyah, mungkin bisa diterjemahkan terlebih dahulu. Baik, jadi terkait hukum ziarah kubur yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfahnya ya, bahwa itu hukumnya adalah sunnah lirijal itu ya. Kemudian khilafan liman za'ama dikomentari ada ulama yang mengatakan tidak sunnah, dan ini tidak ditemukan dalam madzhabul arba'ah. Ulama yang mengatakan hukum ziarah kubur tidak sunnah tidak ditemukan dalam madzhabul arba'ah. Kalau lintas madhab seperti Ibrahim An-Nakhai mengatakan makruh dan lain sebagainya, iya. Tapi dalam madzhabul arba'ah baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah maupun Imam Ahmad bin Hanbal semuanya sepakat hukumnya sunnah gitu ya. Dan bagi ulama yang mengatakan tidak sunnah atau bahkan mengatakan bid'ah, ini dikomentari oleh Imam Syarwani bahwa Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya dari golongan-golongan yang populer di era sekarang ini dengan sebutan Wahabi ya. Pendapat mereka terkait ini sama sekali la yubali, sama sekali tidak digubris oleh para ulama-ulama ahli sunnah ya. Sama sekali tidak akan digubris gitu ya. Nggak ngefek. Karena apa? Bertentangan dengan nas-nas madhab, selain itu juga hadis-hadis shahihah gitu ya. Oke. Oh begitu. Jadi secara kesimpulan mungkin tetap maksud dari arwah gentayangan itu sebenarnya mereka yang kembali kepada keluarganya, kemudian meminta doa sebagainya. Cuman untuk bunuh diri mungkin Pak, ini juga poin yang menarik. Salahkah dengan bunuh diri Pak? Atau bagaimana dari pandangan syariat itu mengenai bunuh diri? Menantang ajal kan seolah-olah seperti itu kata orang-orang. Itu bagaimana Pak? Jadi dalam ayat Al-Quran dijelaskan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, bahwa janganlah kalian terjun atau janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Bahwa hukum bunuh diri hukumnya adalah haram ya. Tidak ada kalau ini boleh, enggak, hukumnya tetap haram dan tidak boleh ini ya. Sehingga orang yang bunuh diri ini mungkin karena dia frustasi, banyak hutang dan lain sebagainya. Jadi kita itu berpikirlah seperti orang yang memang benar-benar punya Tuhan. Orang yang bunuh diri itu berpikir seperti orang yang tidak punya Tuhan, sehingga seolah-olah tidak ada solusi apapun. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan sampai ada orang yang karena frustasi akhirnya bunuh diri. Jangan sampai. Bunuh diri tetap hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Begitu. Mungkin juga tadi pertanyaan bunuh diri arwahnya gentayangan mungkin karena banyak film-film juga Pak ya yang nge-brainwash orang-orang, akhirnya kalau mati bunuh diri arwahnya gentayangan, mungkin seperti itu. Oke, kejelasannya seperti itu ya untuk Mbak Maya Ruslan. Penjelasannya seperti itu untuk mengenai arwah gentayangan, sebenarnya arwah itu bagaimana, kemudian tentang perkhilafannya juga beliau menjelaskan sangat detail, dan mungkin juga bisa dibaca selengkapnya di buku beliau. Di buku Hitam Putih Bid'ah itu akan dibahas secara lengkap. Ya, dan itu juga termasuk dalam buku Hitam Putih Bid'ah juga membahas masalah hukum ziarah kubur secara detail, dan juga termasuk membahas masalah perdukunan juga ada di sana. Tapi kami tinjauannya secara komparasi, secara syariat. Kita melakukan komparasi perbandingan antar madhab dan juga pendapat ulama-ulama yang lain. Oke, dan menginginkan bukunya bisa langsung
hubungi official store kita, ada di bio di @limstore. Oke? Itu. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Saya kira mungkin pesan untuk para followers Lim Production bahwa al ilmu la yu'ti ka ba'dah hatta tu'tihi kullak. Ilmu tidak akan sudi memberikan sebagiannya kepada kalian sampai kalian mau totalitas memberikan diri kalian kepada ilmu. Ya. Jadi ilmu itu tidak mau dimadu, gitu ya. Ilmu tidak mau diduakan. Ya. Sehingga kita dan mencari ilmu itu bisa dengan banyak cara. Kita melakukan kreasi apapun sambil belajar juga bisa. Ya. Jangan sampai pekerjaan kita menjadikan halangan bagi kita mencari ilmu. Bekerja sambil mencari ilmu juga bisa, ya, tidak masalah. Ya. Bekerja sambil mencari ilmu juga bisa, ya, banyak caranya itu ya. Ya. Dan intinya harus mengatur waktu, gitu ya. Harus mau mengatur waktu setidaknya dalam satu hari ada ziyadatul ilmi walau wahidan. Ada tambahan ilmu walaupun hanya satu setiap hari. Nah, itu. Ya, itu pesan dari beliau, penting sekali loh ya. Jangan lupa belajar, jangan malas-malasan buat teman-teman dari seluruh generasi, Pak ya. Ya, dari generasi yang lama atau Gen Z yang sekarang itu. Jadi tetap semangat untuk belajar. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung pertemuan kita di episode terakhir ini bersama beliau. Terima kasih Bapak sudah menemani kita selama 3 episode ini ya, mengganggu waktunya di tengah kesibukan beliau mendidik para mahasantri di Lirboyo ini. Beliau masih menyempatkan waktunya ngobrol bersama kita dan memberikan jawaban kepada teman-teman semua. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga atas teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya. Tadi beliau juga udah mengingatkan untuk di-share dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita yang tentunya menarik. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yusa Alkaf Zakaria dan Muhammad Ihsanuddin Ishak. Pamit undur diri. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.